Selamat siang, saya bersama Rania ya, Ya. 12 IPS 2. Coba akan menanyakan beberapa perihal terkait wawancara eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, kalau Rania amati, kira-kira motivasi siswa di Hang Tua ini dalam menerima pembelajaran itu rendah tidak? Menurut saya setengah-setengah sih Bu, maksudnya ada yang motivasinya tinggi buat dapet perguruan negeri tinggi. Jadi kayak yang setengahnya tuh ada yang males-malesan, jadi kayak tergantung orangnya aja sih Bu. Oke, kalau yang malas-malasan itu kira-kira solusinya apa sih gitu untuk siswa yang kayak gini nih? Menurut saya nggak ada solusinya sih, karena kalau dari dirinya sendiri males, jadi udah dikasih tahu tuh kayak tetap aja kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau nggak harus ada menunggu dari perubahan kesadaran dari diri sendiri. kesadaran diri sendiri. Oke, berikutnya pertanyaan kedua adalah tentang kesulitan belajar siswa. Biasanya kamu sebagai seorang siswa atau mengamati teman kamu ketika menerima pelajaran ya secara umum ya, itu kesulitannya di bagian mana? Mungkin di bagian pemahaman sih Bu. Pemahaman pelajaran ketika materi itu diajarkan. Nah, biar paham itu seperti apa? Kadang suka nyamperin gurunya gitu kan, saya suka nyamperin gurunya buat nanya-nanya gimana caranya, nanti gurunya kan ngejelasin secara langsung ke saya gitu. Oke, berarti face to face ya. Iya. Untuk dalam keadaan banyak satu kelas mungkin kamu agak kesulitan ya. Iya. Nah, itu untuk kamu. Kalau kamu mengamati siswa lain bagaimana? Mungkin gak tahu sih Bu, saya ngamatin sekitar. Mengamati teman kamu nih, sebelahnya, samping, depan, itu bagaimana kesulitan belajarnya? Mungkin kalau misalnya itu dia suka nanya gitu ke saya, nanti saya ngejelasin kesulitannya. Mungkin ada beberapa bagian yang dia nggak paham. Tentang pemahaman berarti ya. Iya. Pemahaman materi. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang siswa dalam membaca soal HOT. Kan ada tuh soal-soal yang biasanya perlu penalaran yang tinggi. Kamu pernah kan menemui itu? Nah, kamu kesulitannya tentang apa nih kalau ada soal HOT? Soal HOT sebenarnya bingung sih Bu, karena kan pemikiran orang kan beda-beda. Jadi mungkin aku kurang paham sih di soal-soal HOT gitu. Kira-kira solusinya apa? Kayak pertanyaan-pertanyaannya tuh yang maksudnya kayak umum aja gitu. Yang umum aja. Iya, kalau penalaran ada susah karena pemikiran orang beda-beda. Oke. Sedangkan dituntut sekarang adalah kita harus memberikan soal HOT. Ya. Nah, itu bagaimana kamu? Biar kamu itu masuk menguasai soal HOT. Belajar lagi sih Bu. Belajar lagi, Ya, banyak membaca berita terkini gitu ya. Terus berikutnya kalau kamu menemui soal yang menerapkan literasi sama numerasi. Literasi itu adalah bacaan yang panjang, kalau numerasi itu ada angka-angka di dalamnya. Kalau literasi bacanya lebih teliti aja sih Bu. Lebih teliti nanti bisa ketemu poin intinya ya. Oke. Kalau numerasi, angka-angka ya belajar di hitung-hitungan. Belajar dari hitung-hitungan, kalian pembagian, penjumlahan gitu ya. Lebih teliti lagi ya. Pertanyaan berikutnya adalah pemanfaatan teknologi ketika belajar. Kamu mengamati dari guru yang mengajar, dari mereka melihat ada nggak guru-guru ini sudah memanfaatkan teknologi? Ada sih Bu. Ada ya. Seperti misalnya pakai komputer, laptop, terus buat kayak kirim-kirimnya tuh dari Google Form gitu, terus kirim ke email. Oke, ada kuis juga ya. Oke, salah satunya. Kemudian berikutnya ketika kamu melihat ada teman kamu yang berkebutuhan khusus, apa yang kamu lakukan? Bantuin dia sih Bu, kalau ada kesulitan di pelajaran, di materi. Pernahkah kamu jumpai itu? Belum sih. Enggak kamu jumpai. Oh, belum pernah. Oke. Kamu hanya mengamati di kelas lain ya? Nggak ada di kelas kamu ya? Oke. Kita bantu gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah panggilan orang tua. Pernah nggak kamu orang tuanya dipanggil sama sekolah? Nggak pernah. Oke. Panggilan ini identik sama
anak-anak siswa yang bermasalah ya. Iya. Menurut kamu panggilan orang tua siswa bermasalah sudah optimal belum di sekolah ini? Sudah sih Bu, kayaknya buat masalah-masalah gitu udah optimal sih dipanggil orang tua, karena itu udah konsekuensinya kan. Konsekuensinya. Terus kamu pernah mendengar nggak setelah siswa ini dipanggil, siswa bermasalah ini dipanggil, efeknya ke mereka seperti apa? Mungkin dia belajar dari kesalahannya sih Bu, kayak mungkin dia lebih diem, maksudnya nggak ngelakuin hal yang sama lagi, nggak ngelakuin kesalahan lagi. Oke, satu lagi nih, kamu lebih menyukai guru mengajar yang seperti apa gitu? Yang ngejelasinnya paham sih, maksudnya kayak merhatiin anak muridnya gitu. Kan ada yang kayak guru misalnya cuma nerangin doang kan, kayak mau muridnya paham gak paham tuh terserah Sama mereka. Iya. Oke, terus yang bagaimana lagi? Udah sih gitu aja. Itu aja. Oke, berarti yang lebih bisa agar siswanya itu memahami ya. Iya. Itu berarti mungkin ada sesi tanya jawab gitu ya. Iya. Ada mungkin berkeliling kelas gitu ya, Iya. untuk melihat sejauh mana anak-anak ini Ya, paham sama paham materinya. sama materinya. Oke, seperti itu. Terima kasih Rania atas wawancaranya. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat siang.